Hai guys, welcome to Repot Revolusi Podcast. Oke, kenalin, aku Salsa Miss Juta 2022 dan aku Faustin Miss Juta 2023. Nah, sebelum aku mengakhiri masa jabatanku jadi Miss Juta 2022, aku mau ceritain dulu nih ke kamu kesan dan pesan aku selama menjadi Miss Juta itu apa. Kalau kesannya sih lebih ke kayak kita tuh ketemu banyak orang, kayak waktu kita event vape itu pasti serunya dapat banget. Terus waktu kita tour itu kita kayak aku kan jarang jalan-jalan ya. Nah, pas aku jadi Miss Juta terus kita tour ke kayak di Pulau Jawa, itu tuh aku kayak tahu sebenarnya Pulau Jawa tuh seperti apa gitu. Kayak aku tahu aja, oh ternyata tuh di Jawa tuh gini ya. Kayak banyak sawahnya banyak banget. Terus kayak makanan-makanan daerah juga kita jadi tahu. Jadi lebih ke explore di sana. Itu serunya. Kayak kita kan juga pasti ketemu komunitas, itu kan seru kan. Kita ngebangun relasi kita juga di situ. Itu aja sih kalau dari aku kesan selama Miss Juta. Sisanya yang konten sama Erik tiap hari. Tapi dia kadang mageran, malas-malesan. Nggak mau di situ jauh gitu katanya. Tapi nggak, Erik the best, kalau walaupun malas tetap dilakoni gitu. Nah, terus kalau aku kan kayak gitu kesan dan pesannya jadi Miss Juta. Sekarang aku mau nanya ke kamu, tapi sebelum kita lebih jauh, kamu perkenalan diri dulu. Oke. Halo Juta Squad, perkenalkan nama aku Faustina Novianti. Aku Miss Juta 2023 asal Jakarta. Oke, umur aku sekarang 21 dan apa lagi ya? Hobi ya. Hobinya apa? Aku hobinya nyanyi, dancing gitu-gitu. Terus habis itu aku udah lama. Aku apa ya? Tapi emang kalau di hobinya nyanyi bener sih, soalnya suaranya tuh kayak kontestan Indonesian Idol. Jadi kita kemarin karaokean dan suaranya dia satu ruangan itu kayak kabel putus. Faustin, tadi kan kamu udah kenalan. Iya. Kamu itu lahir di mana berarti? Aku lahirnya tapi di Depok. Oh, kamu lahir di Depok. Habis itu sekolah semuanya di Depok. Sekolah SDS dari TK sampai SMP aku di Depok, terus SMA-nya aku di Jakarta. Jakarta tuh SMA mana? SMA namanya Santo Fransiskus Kramat, itu sekolah Katolik. Yes. Kalau kira kamu di Al Azhar. Oh, bukan. Oke, Faustin, kalau dari masa kecil kamu sampai sekarang, masa-masa yang di mana sih yang paling menyenangkan buat kamu? Kalau menurut aku di masa SD sih. Kayak aku dulu sama papaku tuh waktu aku SD itu sering banget jalan bareng. Itu aku masih berdua, jadi cuma aku sama kakakku kan. Kalau sekarang aku 3 bersaudara, ada adik. Itu aku kita lebih sering jalan-jalan keluar bareng. Terus banyak ngabisin waktu bareng keluarga lah. Tapi setelah makin lama SMP, SMA itu udah lebih ke yang ya udah sendiri-sendiri gitu. Mandiri ya berarti kamu ya. Oke, jadi masa-masa yang paling menyenangkan itu masa SD ya? SD. Oke. Kalau kamu nih nge-vape itu dari kapan? Aku nge-vape dari Kalau vape dan mulai nge-vape itu apa ya? Lulus. Pokoknya aku 3 tahun yang lalu. Oh, sumpah. Jadi tuh aku dikenalin sama temen aku. Dulu aku punya mantan aku punya temennya tuh kayak lagi nyari buzzer. Kalau dulu aku awal banget aku terjun di vape itu aku di buzzer dulu. Buzzer liquid yang kayak nggak dibayar gitu kan, jadi cuma dikasih liquid, kita up di Instagram gitu. Ya udah, akhirnya dia nanya, ini lagi butuh nih talent gitu kan, mau nggak? Terus kayak akhirnya aku mau lah, supaya aku ada tambahan uang juga kan, ada kegiatan juga. Jadi akhirnya mulai dari situ aku masuk atau terjun di dunia vape. Oke, kalau dari kamu pribadi kan awalnya kamu karena buzzer, tapi setelah kamu nge-vape ini yang kamu rasain, kamu kayak tetap pengen nge-vape atau kamu itu ngerokok enggak? Sempet ngerokok. Oke, sempet ngerokok. Vape itu menurut kamu bisa jadi peralihan dari rokok apa enggak? Bisa, aku sempet berhenti 2 tahun ngerokok. Oh. Yes. Okay. Gara-gara vape. Jadi kalau dari sisi Faustin, vape itu bisa jadi peralihan untuk rokok ya. Yeah.
Oke. Kalau dari awal kamu nge-buzzer sampai kamu tahu kompetisi Miss Juta itu ceritanya gimana? Oke, dulu kan aku nge-buzzer, terus aku sempet ditawarin untuk jadi salah satu tim Juta Family ya. Aku lupa sama siapa, tapi kalau nggak salah itu sama Kak Okta deh ya. Oke. Ditawarin untuk mau nggak Juta Jadi Jus Juta ya, Fams. jadi Juta Fams. Terus akhirnya aku tahu Liquid Juta tuh dari situ karena aku sempat masuk jadi Juta Fams gitu kan. Cuma untuk awal jadi Miss Juta karena tahun lalu pun aku juga ikut dan aku kalah sama dia. Baik, kita beda lokasi. Enggak, kita sama. Oh iya, kita sama ya. Jadi tuh Jawa Barat ya. Oke, terus kan Miss Juta pertama gugur, terus Ya. pas di Miss Juta keduanya sampai kamu menang. Miss Juta kedua tuh awalnya aku nggak mau ikut lagi karena kayak insecure. Karena jujur tahun ini lawannya oke nggak sih? Iya. Oke banget kan. Terus lo pikir aku nggak oke? Oke. Oke. Siapa aja? Yang kapan? Sebutin ya tahun ini. Tahun punya musuh. Oh, yang tahun aku tuh Jawa Barat ada aku, Faustin, Audrey. Iya, Audrey. Duanya aku nggak inget. Inget gak kamu? Ada orang Bandung, aku inget. Aku tapi nggak inget. Aku cuma inget mukanya, nggak inget namanya. Nggak ingat namanya. Iya. Terus ada dari mana lagi ya? Ya, Di Jakarta rivalnya banyak itu, kan? rivalnya itu. Kalau yang Jakarta kan ada Mak Nini, Oh, iya. terus ada di Jawa Tengah ada Hilya, Ada Indah pokoknya juga di banyak. Jakarta. Ada Indah juga Iya, dari Jakarta. Nah, dari Miss Juta pertama ke Miss Juta kedua itu gimana? Awalnya aku nggak mau ikut. Ya. Awalnya aku tuh nggak mau ikutan Miss Juta yang kedua karena jujur agak insecure setelah kayaknya Kalah dari aku. kayaknya lawannya bakal berat-berat lagi gitu kan. Tapi akhirnya H-1 itu literally bener-bener H-1 Kak Okta ngechat aku lagi mau ikutan Miss Juta lagi nggak, kirimin 2 foto. Terus aku kayak mikir dulu kirimin nggak ya gitu kan. Terus akhirnya kayak ya udahlah nggak apa-apa, masuk nggak masuk kirimin aja dulu gitu kan. Aku kirimin lah foto aku dan ternyata pas pengumuman 30 besar aku masuk. Itu interview dulu ya, tapi Enggak dong. Oh iya, kita pengumuman, habis itu kita pengumuman, interview. Ya, baru interview. oke gitu. Terus kamu setelah kamu masuk kan ternyata 30 besar lo masuk kan. Abis itu Iya. kayak effort lo buat menang tuh apa? Kayak usaha untuk menangnya tuh apa? Ini tuh jujur cuma iseng-iseng doang. Awalnya kayak ya udah kan masuk 30 besar dan sistemnya tuh kan pakai voting ya. Aku sebisa mungkin kayak ya udah aku ke teman-teman terdekatku dulu gitu kan. Terus kalau lama-lama kayak pengen serius, akhirnya aku bisa sampai ke 10 besar. Ya. 10 besar ke 5 besar tuh aku chatin semua followers aku di Instagram satu-satu. Oh iya? Iya sumpah. Oh. Terus aku suruh teman-teman aku kan punya teman lagi, itu aku suruh voting aku. Dan Nggak untuk apa-apa, nggak untuk masalah. dari 5 besar ke juara 1 kan itu karena pakai juri kan. Jadi kayak aku nggak terlalu iniin ke Nggak yang terlalu bisa apa-apa. nggak terlalu bisa apa-apa. Jadi menurut aku kayak ya udahlah kalau aku udah di sampai 5 besar aja aku udah bersyukur banget. Kalaupun aku nggak juara 1, aku juga nggak apa-apa gitu loh. Karena yang penting gue udah dapat experience Ya, pengalaman betul, tuh sampai di betul, titik betul. ini. Dan gitu. pas yang 5 besar pun kan itu diundang ke Surabaya kan. Yeah. Dan kita dapat mentoring, kumpul-kumpul bareng, semuanya itu seru banget. Dan kayak di situ aku mulai berpikir kayaknya emang harusnya tuh serius gitu. Benar. Aku kan sekarang udah terpilih menjadi Miss Juta 2023 yang akan menggantikan aku. Nah, kalau dari kamu nanti kira-kira dalam 1 tahun ini tuh kamu akan ngapain aja? Atau ada ide kreasi yang kamu inginkan ketika kamu jadi Miss Juta itu gimana? Mungkin hampir sama ya kayak tahun kamu kemarin yang kayak podcast gitu kan. Terus Yeah. ada Juta kuliner juga. Terus nantinya tuh bakal ada aku pengen bikin sebuah kelompok wanita tapi juta, kayak
namanya Juta Angel. Cuma aku belum tahu apakah akan terrealisasikan. Cuma kan nggak apa-apa kan, beride dulu. Jadi kayak sewaktu-waktu kita tuh bisa kumpul bareng, bisa sharing bareng gitu juga. Kayak kalau misalnya di Bandung itu kan ada Mojang Vapers Bandung tuh, ya gitu kan. Ini kamu bikin Juta Angel. Iya, Juta Angel. Oke, kalau gitu mungkin podcast kali ini adalah podcast terakhir saya ada di frame-nya Juta. Ini podcast terakhir penutup Aku Jadi Miss Juta. Ini kita ceritanya penyerahan kali ya. Kita kayak Sedih banget ya sih. gitu. Jadi gelar atau kerjaan atau jabatan dan semuanya Miss Juta aku serahkan kepada Faustin. Terima kasih. Semoga aku bisa gantiin kamu dan aku pulang. Oke, kalau gitu di sini. Iya, kalau gitu semangat untuk Faustin. Semoga di tahun ini kamu bisa menjalankan tugas dengan baik. dan Semoga jawab. kesehatannya juga dijaga karena bakal banyak tur-tur sama keluar Pak Ijo kota. di Iya, luar kota. betul. Udah itu aja. Itu aja. Semangat ya Utin. Bye. Gak boleh ya? Ya udah. Oke, kalau gitu sampai jumpa di Revolusi Podcast berikutnya. Bye.